Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara untuk kita semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi tentang adenium nih. Nah, jadi di sini aku pengen ngebahas bagaimana cara memperbanyak cabang dan bunga adenium sejak tanaman masih kecil. Di tangan aku sekarang sudah ada satu buah adenium single yang seperti teman-teman lihat, ini cabangnya satu CG teman-teman. Ini kalau misalkan kita tidak memperbanyak cabang, ini sampai kapanpun, sampai menjulur ke atas sampai 1 meter, ini bakal satu aja seperti ini teman-teman. Jadi di sini aku bakal membuat adenium ini menjadi lebat. Jadi cabangnya nanti bisa tumbuh banyak. Nah teman-teman, adenium yang memiliki banyak cabang dan juga bunga yang banyak itu kan bisa menambah kecantikan dan juga nilai tersendiri untuk pecinta adenium. Nah, jadi jika adenium memiliki banyak cabang, maka bunga yang dihasilkan pun juga ikutan banyak. Kalau cabangnya satu, ya bunganya dua, satu. Tapi kalau misalkan cabangnya banyak, itu bunganya juga bakal banyak. Nah, ini dia untuk cara bagaimana memperbanyak cabang pada adenium kecil, dan bagaimana proses tumbuh sampai dia benar-benar punya cabang 2, cabang 1, cabang besar, cabang selanjutnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memangkas cabang seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini kan sudah kita potong. Ini perlakuannya tetap sama seperti sebelum kita potong. Mau dipakein pupuk boleh, tidak juga boleh, penyiramannya juga ya pokoknya seperti biasa aja. Kita hanya melakukan pemotongan bagian atas saja. Nah teman-teman, jadi untuk hasil sampai berapa lama dia bisa mengeluarkan cabang itu kurang lebih 2 minggu. Nah, di 2 minggu kemudian cabang yang tadi itu bisa mengeluarkan cabang seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, dia bakal mengeluarkan cabang itu paling kurang 2, paling sedikit 1. Kalau umur adeniumnya segini itu paling banyak sih 2 teman-teman. Kalau 3 itu sesekali aja, lebih daripada itu nggak akan. Karena kalau misalkan pengen mendapatkan cabang banyak, teman-teman harus menunggu sampai si cabang ini agak sedikit membesar dan tua. Jadi setelah kita melakukan pemotongan, itu bakal punya banyak cabang banyak. Tapi kalau misalkan masih adenium muda seperti ini, itu paling dapat 2 teman-teman. Oke, jadi setelah seperti ini kita menunggu kurang lebih 1 minggu lagi untuk mendapatkan batangnya itu lebih sempurna teman-teman. Jadi setelah lebih sempurna nanti kita bisa ke step berikutnya. Oke, jadi untuk 1 minggu kemudian hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk cabangnya itu dia sudah besar. Anggap aja ini 2 cabang ya teman-teman, yang satu kita anggap itu udah besar juga. Nanti di depan itu ada contoh lainnya. Nah, jadi sudah punya 2 cabang seperti ini. Ini kita tinggal menunggu cabangnya itu agak sedikit berubah warna. Ini kan batang cabangnya itu adalah berwarna hijau. Jadi kita tunggu sampai cabangnya itu berwarna agak sedikit memutih. Jadi untuk contohnya sebentar lagi bakal kita lihat. Nah, setelah seperti ini teman-teman boleh menempatkan di area yang full sinar matahari supaya dia itu cepat besar.
Nah teman-teman, jadi setelah 1 minggu untuk hasil berikutnya itu adalah seperti ini. Jadi kedua cabang sudah besar dan kedua cabang ini seperti yang aku bilang tadi, kita tinggal menunggu cabangnya itu berubah warna sedikit. Jadi kalau misalkan seperti ini kan agak muda. Jadi kalau muda seperti ini agak rawan untuk benih-benih. Untuk awal cabang sendiri pun juga belum terlalu nampak. Jadi kita harus menunggu sampai cabang yang berwarna hijau yang dua ini agak sedikit memutih, teman-teman. Teman-teman di sini boleh melakukan pergantian pot atau teman-teman boleh kasih pupuk daun, pupuk NPK 15 16 16 16 atau teman-teman boleh juga pakai pupuk merah itu juga boleh. Oke. Jadi setelah seperti ini kita hanya menunggu kurang lebih ya 1 minggu atau 10 hari untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, ini dia untuk hasil berikutnya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini teman-teman juga harus tetap menunggu sampai batangnya itu memutih seperti batang utama. Jadi jangan dipotong langsung hijau-hijau seperti ini, jangan. Itu agak rawan dan percuma saja, dia bakal hanya mengeluarkan 1 cabang aja nantinya. Jadi kita harus benar-benar menunggu dia itu tua sedikit. 2 minggu tunggulah pokoknya sampai benar-benar dia itu putih, teman-teman. Nah teman-teman, jadi ada beberapa teman-teman kita juga yang nanyain, Kak, apa sih media tanam yang paling cocok untuk tanaman adenium? Untuk aku pribadi, aku bisa langsung jawab adalah pasir. Karena kenapa? Karena pasir adalah salah satu media tanam adenium yang sering digunakan, teman-teman. Boleh pasir malang, boleh pasir bangunan. Karena bentuk pasir itu kan butiran. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman, dia itu juga langsung poros. Jadi tanaman adenium tidak suka yang namanya lembab. Oke, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, ini dia untuk batang yang seperti aku harapkan tadi, yaitu sudah agak sedikit membesar dan agak putih, teman-teman. Jadi tidak hijau seperti ini. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara batang kecil dan juga batang besar ini. Nah jadi setelah membesar seperti ini, baru kita bisa melakukan pemotongan cabang lagi, teman-teman, yang gunanya supaya setiap cabang itu bisa mengeluarkan 2 cabang lagi. Untuk yang durasi awal tadi dia kan solo 1, dan sekarang kita sudah mendapatkan 2 cabang. Nah setelah 2 cabang ini, aku pengen batang ini kan 2, aku pengen jadi 4, teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi batang 2 ini kita potong lagi seperti tahap awal tadi. Nah, jadi diharapkan di sini kita bakal mendapatkan per cabangnya itu adalah 2 kurang lebih. Insya Allah 2 pasti. Kalau 3 itu sesekali. Tapi untuk cabang 2 itu pasti, teman-teman. Nah, ini sudah aku potong lagi. Dan untuk 2 minggu kemudian teman-teman bisa lihat dia itu bakal mengeluarkan cabang 2 di setiap cabang ini. Oke, kita next untuk pot berikutnya. Ini dia untuk contohnya setelah 2 minggu, teman-teman. Nah apa yang terjadi setelah 2 minggu? Seperti ini. Nah jadi setelah 2 minggu di sini kita sudah melihat si adenium itu sudah mengeluarkan cabang-cabang kecil. Nah jadi cabang-cabang kecil ini bisa saja dia mengeluarkan 2, 3. Yang pastinya dia tetap mengeluarkan cabang. Apabila dia mengeluarkan cabang 1, teman-teman boleh melakukan pemotongan ulang.
Nah, teman-teman, untuk penempatannya di sini teman-teman boleh menempatkan di area yang full sinar matahari supaya adeniumnya itu lebih cepat gerangsang untuk pertumbuhan cabangnya itu. Ini dia untuk hasil berikutnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dari setelah pemotongan 2 cabang tadi kita sudah mendapatkan 4 cabang baru, teman-teman. Ini dia contohnya. Jadi perlakuannya sama. Dari 1 kita potong itu jadi 2 kita potong menjadi 4. Dan 4 ini kalau misalkan teman-teman pengen banyak lagi, boleh teman-teman melakukan pemotongan lagi. Jadi yang awalnya punya 6 cabang seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan 12 cabang. Jadi kurang lebih seperti itu cara memperbanyak cabang adenium, teman-teman. Yang pastinya kurang lebih kita harus menunggu sampai benar-benar dia itu sempurna ya, setengah tahun, 6 bulan itu paling cepat. Karena di setiap proses pemotongan itu kurang lebih 2 minggu 3 minggu kita harus menunggunya. Nah, ini kita tinggal nunggu cabangnya tua lagi, kita bisa memotongnya lagi untuk mendapatkan cabang yang lebih banyak lagi. Apa gunanya cabang lebih banyak? Karena semakin banyak cabang, semakin banyak bunga dan semakin bagus hasilnya. Nah, ini yang pertama tadi, setelah kita melakukan pemotongan dan melalui beberapa tahap, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Yang pastinya kita butuh kesabaran yang cukup ekstra. Oke, teman-teman semuanya, ini dia untuk hasil akhir setelah 2 minggu pemotongan, setelah 3 minggu, dan setelah 4 minggu hasilnya seperti ini, dan setelah 6 minggu lebih besar sedikit lagi, dan setelah 2 bulan kita sudah mendapatkan hasil yang seperti ini. Kita bisa melakukan pemotongan ulang, dan setelah 2 bulan 2 minggu kita bakal dikasih cabang seperti ini. Dan setelah lebih 3 bulan ataupun 4 bulan kita nanti bakal mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kita butuh proses. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit review bagaimana cara memperbanyak cabang dari kecil sampai dia punya banyak cabang. Semoga teman-teman mengerti. Kalau misalkan tidak mengerti, teman-teman boleh langsung bermain di kolom komentar. Tanya aja apa aja, nanti bakal aku jawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.